Baik, ini adalah kelanjutan ya, kelanjutan dari kuliah kita. Setelah UTS, kita udah masuk ke pertemuan ke-9 sekarang ya. Minggu lalu pertemuan ke-8 kita langsungkan secara asinkron. Saya berikan video dan materi. Kita mempelajari sekarang FCAW. Oke, mengenai project ya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mulai ya, mulai. Nanti kita akan sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, tapi saya sedang mengatur jadwalnya karena kemarin ada kelompok yang belum sempat latihan dulu kan, belum sempat latihan SMAW kemarin kan. Saya lagi mengatur apakah yang sisa kelompok itu langsung turun ke project atau mungkin pengenalan dulu seperti kelompok yang sebelumnya. Tapi kelompok yang sudah latihan duluan nanti bisa langsung. Itu kelasnya ada beberapa kelas ya, kita juga gabung sama mata kuliah yang lain. Proyeknya seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membuat apa ya, tangga gitu ya, tangga modifikasi kontainer menjadi kafe. Nah, itu nanti kita yang kerjakan. Kontainer sudah ada di depan lab metal ya, nanti kita akan menggunakan itu. Mengenai detailnya nanti langsung aja waktu sudah masuk ke lab ya. Mungkin minggu depan kita mulai, tapi saya juga masih memastikan barang-barangnya sama pekerjaannya sudah lengkap. Tapi infonya sih materialnya sudah ada, sudah lengkap, tinggal dikerjain aja. Nah, jadi kita nanti sambil latihan sambil mengerjakan produk yang langsung jadi gitu ya. Oke, mengenai materi kuliahnya ya, kita tetap ada materi kuliah teori karena memang LPL itu yang diinginkan dari mahasiswa adalah pemahaman ya, pemahaman teori. Tidak terlalu berat ke praktikum karena toh nanti dari teman-teman ada yang memilih konsentrasi manufaktur. Jadi tidak semuanya ke welding. Jadi minimal mengetahui tentang proses-proses pengelasan dan juga nanti mengetahui inspeksi secara visual ya, mengetahui defek-defek. Nah, itu akan lebih baik, akan lebih efektif kalau langsung terjun ke praktikum. Nah, biasanya kalau praktikum yang biasa kita lakukan itu yang seperti yang minggu-minggu lalu itu, yang kita menggunakan plat ya, plat, lalu dibuat alur, lalu alurnya kita isi dengan lasan ya. Belum menyambungkan ya. Nah, nanti kita akan langsung bagaimana cara menggunakannya ke proyek yang nyata gitu ya. Oke, materi kuliahnya setelah UTS kita ada FCAW dan GMAW, sebenarnya itu satu paket karena FCAW dan GMAW itu menggunakan peralatan yang persis sama, tapi yang berbeda nanti elektrodanya. Nah, elektrodanya dan juga penggunaan tabung gas. Seperti yang sudah saya sampaikan di materi kuliahnya, FCAW sendiri ada dua tipe ya, ada yang self shielding, ada yang gas shielding ya. Ada yang menggunakan gas, ada yang tidak menggunakan gas, tergantung dari jenis elektrodanya. Lalu nanti setelah FCAW dan GMAW kita akan lanjut ke GTAW. Ya, jadi GTAW itu nama lainnya TIG. Kalau ada yang kurang familiar, TIG itu tungsten inert gas atau GTAW itu gas tungsten arc welding. Jadi masih tetap arc welding ya. Kita menggunakan pengelasan yang berbasis listrik. Jadi GTAW itu menggunakan tungsten ya, elektrodanya tungsten dan gas inert. Gas inert itu helium atau argon. Nah, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan pengelasan yang lain, GTAW nanti menggunakan filler metal yang bukan dari elektroda. Karena elektrodanya itu tidak menjadi filler metal. Tungsten ya, tungsten itu dia tidak mudah mencair. Kelebihannya apa nanti kita pelajari. Nah, salah satu yang paling nampak ya GTAW itu tidak ada slag. Dia bersih pengelasannya, beda sama yang lain. Apalagi kalau FCAW ya, seperti yang sudah saya tampilkan kemarin, FCAW itu banyak sekali seleknya karena memang fluxnya yang dimasukkan ke dalam elektroda itu mengandung material-material
dan mengandung unsur-unsur yang bisa menghasilkan flux, yang menghasilkan slag ya, slag, maaf. Jadi fluxnya menghasilkan slag disengaja untuk memerangkap panasnya, gitu ya. Jadi kalau ada perangkap panas di situ, panasnya tidak mudah menguap, tidak mudah hilang panasnya, sehingga mencegah quenching. Nah, istilah quenching itu adalah pendinginan ya. Mungkin pernah dengar quenching, pendinginan. Jadi kalau suatu material didinginkan dengan cepat, dinginkannya mendadak gitu ya. Nah, itu partikelnya akan tidak beraturan. Jadi dia akan ini ya, sifatnya bisa menjadi brittle istilahnya. Ya, jadi dia bisa mengurangi kekuatan kekerasannya. Itu kalau terjadinya quenching. Nah, itu untuk mencegah terjadi quenching diberilah komposisi pada fluxnya yang untuk menghasilkan slag. Oke, dan juga nanti ada yang FCAWG ya, FCAW gas shielding itu yang menggunakan tabung gas. Jadi itu aja bedanya FCAWG sama FCAWS. Kalau dengan GMAW itu tidak ada fluxnya di dalam elektroda. Tapi alatnya sama, menggunakan wire ya. Elektrodanya itu berbentuk kawat. Itu mungkin review saya terhadap materi FCAW. Dan nanti terakhir setelah GTAW ada materi inspeksi visual. Nah, inspeksi visual itu kalau ada yang pernah sertifikasi atau mungkin pernah dengar ya, itu merujuknya ke CSWIP 3.0. Ya, jadi CSWIP 3.0. Welding Inspector versi 3.0. Nah, ya kalau tahu CSWIP kan itu ini ya buat sertifikasi kan, sertifikasi Welding Inspector. Nah, itu dasarnya kita pelajari nanti di materi terakhir tentang inspeksi visual. Jadi kalau materi inspeksi visual nanti kita akan mempelajari retak defect ya, cacat-cacat las, penyebabnya apa, dan standarnya. Ya, mungkin ada beberapa standar nanti. Nah, misalkan apa ya? Misalnya porosity. Nah, porosity itu seperti ini ya, gelembung ya. Ya, porus kan, pori kan, itu kan akibat gelembung. Nah, itu ada standar yang mensyaratkan jumlahnya tidak boleh 5 misalnya, atau jumlahnya tidak boleh 3, atau jumlahnya itu tidak boleh 5 dalam setiap 1 cm misalnya seperti itu. Nah, itu juga kita akan mulai membahas sedikit mengenai inspeksi visualnya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang mempelajari atau bekerja ya langsung di bidang itu, apalagi yang berkaitan dengan welding, itu biasanya ada cara untuk memperbaiki ya, repairing ya. Mungkin kita nanti tidak ke repairingnya, kita lebih ke mengenal defect-defectnya. Terus kalau ada yang tidak sesuai dengan standar yang saya bilang tadi, itu materialnya dikatakan reject ya. Jadi inspeksi visual itu tahap awal untuk memfilter material yang layak dan yang tidak. Nah, lebih lanjut tentang inspeksi nanti akan dipelajari di mata kuliah konsentrasi welding sendiri, ada inspeksi 1 tentang NDT dan MT dan PT ya. Jadi magnetic test sama penetration test. Lalu nanti ada inspeksi 2 itu tentang ultrasonic test kalau nggak salah. Dan sampai inspeksi 3. Oke, mengenai materi kuliah kita yang kemarin saya sudah sampaikan tentang FCAW, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau udah paham materi kuliahnya? Kita juga nanti akan ada ujian ini ya, ujian teori ya. Jadi saya harap bisa paham materi apa yang kita diskusikan tentang FCAW. Bisa? Oke.
Ada yang bertanya? Silakan. Belum ada? Kalau belum saya nanya nih. Pak. Belum ada? Oke. Kalau itu saya nanya. Saya mau nanya sama siapa nih? Mas Haikal Hidayat, ada nggak orangnya? Haikal Hidayat. Ada? Lagi kerja nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Halo? Iya, Pak. Nggak kerja kan? Enggak, Pak. Oke. Saya mau nanya tentang materi kuliah kemarin. Apa perbedaan FCAW S dan FCAW G? Iya, Pak. Gimana, Pak? Apa perbedaan FCAW S dan FCAW G? Halo? Perbedaannya itu di jenis filler materialnya, Pak. Ya. Jenis filler metalnya, Pak. Gimana? Kalau FCAWG itu yang digunakan itu dia biasanya di metal pejal atau solid. Kalau FCAW dia biasanya dari kawat, Pak. Terdapat flux dalam pengelasannya. Ini kan dua-duanya memang FCAW. Memang pakai flux dua-duanya. Iya, Pak. Iya. Iya. Itu gimana? Itu aja sih, Pak. Tahu saya. Itu aja. Oke. Ya, Pak. Saya mau nanya ke Mas Doli Panuturi. Gimana kalau menurut Mas Doli Panuturi? Iya, Pak. Bedanya apa FCAW S sama FCAW G? Kalau FCWGS itu, Pak, dia pakai pelindungnya silnya berupa gas, yaitu CO2, Pak. Kalau FCAWS dia self seal, Pak. Jadi dia pelindungnya itu langsung dari kawatnya. Dia tidak perlu menggunakan gas untuk menjadi pelindungnya dalam pengelasan, Pak. Oke, ya betul. Jadi dalam equipment-nya kalau FCAW G pakai ini ya, pakai tabung lagi ya. Kita gas lagi ya. Nah, itu tadi bedanya ya. Makanya kalau dalam pengelasan kalau di luar ruangan yang portable itu lebih gampang bawa yang FCAWS karena nggak perlu bawa tabung gas lagi yang berat kan. Jadi ringkas, cukup power supply-nya, wire feeder, sama ini wire-nya sama welding gun-nya gitu. Oke, saya mau nanya satu lagi. Salah apa pertanyaannya? Saya lihat dulu. Oh iya. Saya mau nanya ke Mas Rian Anggara. Apa jenis arus yang digunakan? Jenis listrik, arus listriknya yang digunakan. Yang ini, Pak, yang digunakan DCEP, Pak. DCEP. Terus DCEP itu maksudnya apa? DCEP itu kalau dia lebih fokus ke elektrodanya, Pak, daripada ke masanya, Pak, arusnya. Kepanjangannya apa DCEP? Direct current arc ini, Pak. Direct current electrode positif. Oke, berarti yang positif di mana kutubnya? Maksudnya, Pak, kutub positifnya ada di mana? Itu di ini, Pak, di gunnya, Pak. Iya. Positifnya, kalau negatifnya di masanya. Oke.
Terus kalau ininya gimana bilangnya? Jenis listriknya constant current atau constant voltage? Arus tetap atau tegangan tetap? Maaf Pak, tadi patah-patah Pak. Terus listriknya arus tetap atau tegangan tetap yang digunakan? Tegangannya ya Pak. Tegangannya, oke. Kalau tegangannya tetap, konsekuensinya apa? Sama arc-nya, sama busur listrik. Sama apanya Pak? Sama busur listriknya, arc-nya, apinya. Busurnya kalau tegangannya tetap. Maaf Pak, saya kurang paham Pak di situ Pak. Oke, ya mungkin agak ini ya, agak menggantung. Ya maksud saya ingin memberitahu lagi. Jadi kalau constant voltage ya, tegangan tetap, itu panjang apinya atau panjang busur listriknya tetap ya. Jadi kalau kita jauhkan welding gun-nya dari platnya, itu tetap ini ya panjangnya. Dia nggak memanjang si busurnya itu, ya kan? Jadi supaya nyampe ininya si busur itu cepat nyampe, ginilah. Ini saya megang paperclip ya. Jadi anggap ini arc-nya, panjangnya tetap segini. Ini masanya platnya, segini kan. Nah, kalau saya jauhkan supaya ini nyampe ke platnya ini, berarti welding gun-nya akan memberikan elektroda yang bentuknya kawat lebih cepat kan, supaya nyambung lagi, supaya nyampe dia gitu. Jadi kan welding gun-nya ngasih kawat kan, ngasih elektrodanya berbentuk kawat, jadi jalan terus. Nah, kalau dia dijauhkan, makin cepat nanti wire-nya tuh, gitu. Ya, jadi itu konsekuensinya. Nah, terus kalau kalau terlalu dekat, nanti naik ininya nih, apa sih namanya? Harusnya naik, ampernya naik. Kenapa ampernya naik? Supaya cepat melelehkan ininya, elektrodanya. Ya, kalau terlalu dekat, kan arc-nya jadi pendek tuh kan? Apinya jadi pendek. Jadi kalau apinya jadi pendek, nggak boleh kan? Tadi ini apinya kan harus sama panjangnya gitu. Jadi supaya mempertahankan panjang apinya sama, harusnya jadi naik. Harusnya jadi naik buat apa? Supaya elektrodanya cepat meleleh gitu. Jadi gitu ya, yang kita atur di alatnya itu ya tegangannya yang kita atur. Jadi nanti arusnya yang turun naik mengikuti panjang arc-nya itu. Berbeda sama SMAW kemarin. Kalau SMAW yang kita gunakan, yang kita atur di power supply-nya adalah arusnya, ya, ampernya yang kita atur. Nah, tegangan yang berubah-ubah. Ya, jadi itu perbedaan antara FCAW, GMAW, sama SMAW yang tadi. Oke, mungkin segitu dulu ya mengenai review materi kita. Silakan nanti dilanjutkan. Ya, saya ada tinggalkan quiz. Bentar, saya ada tinggalkan quiz di learning. Bentar ya, ini saya copy dulu. Saya ada tinggalkan quiz di learning. Ada beberapa soal itu untuk mengukur pemahaman, dan quiz ini tentu diambil nilainya. Hanya bisa dikerjakan satu kali, jadi harap betul-betul ini ya sebelum dikerjakan. Ada yang baru masuk. Nah, ada yang baru masuk, jadi saya ya. Jadi quiz nanti yang ada di learning silakan dikerjakan. Waktunya sampai jam 12 malam nanti. Jadi kalau ada yang masih kerja,
Mungkin sampai sebelum jam 12 nanti silakan cari waktulah yang pas. Soalnya nggak banyak, tapi memang saya ambil dari materi saya kemarin itu untuk memastikan saudara sekalian memahami apa yang telah kita pelajari. Dan ini memang saya akan masukkan nilai karena kemarin saya belum ambil nilai kuis ya. Jadi saya ambil kuisnya salah satunya dari sini. Terus apa ya? Oh iya, cuma 1 kali percobaan. Jadi betul-betul pastikan internetnya oke, jangan ada salah pencet segala macam, salah kesalahan teknis, betul-betul leluasa mengerjakannya. Kalau tidak sengaja tertutup atau koneksinya putus, silakan langsung dilanjutkan saja karena waktunya masih ada. Tapi waktu pengerjaannya nanti akan berjalan ya. Tapi saya nggak bikin batas waktu pengerjaan 1 jam atau 2 jam enggak. Pokoknya tutupnya jam 12 malam nanti. 23.59 lah. Oke, jadi silakan nanti dilanjutkan. Minggu depan kita akan belajar mengenai GMAW. Nah, insya Allah minggu depan kita sudah bisa praktikum. Jadi nanti bagi yang tidak praktikum seperti biasa akan mempelajari GMAW, tapi yang praktikum kita akan belajar langsung di lab. Karena ini project, mungkin akan lebih banyak yang bisa ke kampus. Saya akan usahakan kalau bisa 2 kelompok, tapi kalau terbatas ya mau nggak mau 1 kelompok lagi seperti biasa. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin disampaikan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Jericho ya. Haikal, Pak. Oh, Haikal ya. Silakan. Nggak kelihatan soal gambarnya. Untuk yang belum vaksinasi, apa benar belum boleh ke kampus ya, Pak? Itu infonya gimana? Saya juga belum tahu nih. Gimana infonya? Nah, itu dia, Pak. Masalahnya. Gimana? Itu dapat info gimana? Saya juga dengar gitu kemarin, cuma saya belum tahu tuh. Semuanya wajib vaksin dari Senin sampai Selasa. Yang kemarin tuh vaksinnya mau kapan? Senin depan? Senin, iya, Pak. Tanggal 14 ya? Iya, 14-15. Ya udah, vaksinlah dulu. Kan kita hari Jumat. Jadi silakan divaksin ya. Ya memang vaksin itu berapa? Tadi antinya dia Nggak kedengaran suaranya, Mas. Andika tadi berjumpa, cuman HP-nya mati, Pak. Oh iya. Nanti absen aja. Apa? Oke. Jadi vaksin aja, 2 hari ya dikasih waktu ya. Nah, sebenarnya vaksinasi itu bukan bentuk, belum tentu belum tentu memastikan kita kebal ya. Ya karena ini tahap awal ya, apalagi ini penyakit baru, vaksinnya juga digeber. Biasanya kalau orang punya meneliti penyakit lalu dibuat vaksin itu biasanya 10 tahun baru jadi vaksinnya. Ini kan karena ini kejadian luar biasa, mau nggak mau harus cepat kan. Jadi pasti ada kekurangan. Nah, tapi yang saya amati yang udah divaksin tidak menularkan ya. Ada kasusnya yang dia sudah divaksin tidak menularkan. Atau walaupun dia sudah kalaupun bisa menularkan, kelebihannya yang udah divaksin itu ini tidak parah gejalanya. Ya, jadi gejalanya mungkin kalau yang belum divaksin bisa sampai parah ya, bisa sampai pneumonia mungkin ya, paru-parunya penuh cairan gitu, lalu dirawat. Tapi kalau udah divaksin menurut saya nggak separah itu. Karena kebetulan kemarin istri saya juga baru kena COVID ya, positif waktu Lebaran. Memang sampai anosmia, nggak bisa ada indera penciuman, tapi nggak menularkan ke saya, nggak menularkan ke anak-anak. Dan juga kemarin ini gejalanya cuman flu parah aja sama demam, tapi nggak sampai kritis sampai perlu dirawat, enggak. Ya itu mungkin karena udah divaksin gitu. Nah mudah-mudahan nanti kita kalau udah divaksin daya tahan tubuh kita meningkat ya. Kalaupun terkena ya, amit-amit jangan sampai kena. Tapi kalaupun terkena karena kita ya kan nasib nggak ada yang tahu kan, kita udah menjaga. Tapi kalau di lingkungan kita itu ada ya istilahnya kita lagi apes saja kali ya, terus kita jadi positif, nggak sampai parah gitu, nggak sampai dirawat
intensif gitulah. Ini salah satu bentuk dari usaha kita agar terhindar dari penyakit yang baru ini ya. Inilah kekurangannya penyakit yang baru itu susah diobati ya karena belum ketemu sebenarnya obatnya. Jadi diusahakan ini upaya pencegahan ya. Itu vaksin aja. Apalagi kalau saya tahu saya yang karyawan harus divaksin kan. Ini saya tahu nih ada perusahaan-perusahaan ya itu suruh pegawainya semuanya ngantri itu divaksin. Jadi ada nakesnya datang ke perusahaannya itu semuanya divaksin. Ya, jadi nanti yang praktikum Jumat depan kalau kita udah mulai berarti semuanya udah divaksin, gilirannya silakan masuk. Nanti saya kabarin lagi lah mengenai ini ya praktikumnya ya. Mudah-mudahan kita udah bisa. Ada lagi mungkin? Cukup? Cukup ya. Baik, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini, saya tutup. Silakan nanti kuisnya dikerjakan. Sebelum dikerjakan betul-betul pastikan sudah paham ya, sudah paham mengenai materinya karena akan mempermudah pengerjaannya sambil belajar lah ya. Silakan dikerjakan. Demikian, selamat mengerjakan, selamat berakhir pekan pula, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Saya tutup, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi